Ya, beragam informasi yang sudah sampaikan ini semoga juga bisa memberikan manfaat begitu, dan kita akan lihat bagaimana pemirsa hingga saat ini juga pemerintah terus berupaya untuk mempercepat pengadaan vaksin COVID-19 di Indonesia demi pemulihan kesehatan dan juga perekonomian negara. Kita akan membahasnya. Topik yang menarik ini tentunya bersama dengan rekan Mangi Feracong. Ya, halo, selamat siang Mangi. Ya, halo. Pras. Halo. Ya, halo. Ya, apa kabar Mangi? Iya, saya baik. Terima kasih, Pras. Ya, mungkin bisa diceritakan. Saya baru saja menyampaikan informasi terkait dengan perusahaan-perusahaan farmasi yang saat ini juga terus berjibaku. Bagaimana mereka melakukan penelitian, mencari dan juga menciptakan vaksin COVID-19 begitu untuk kesembuhan masyarakat Indonesia yang saat ini sedang terpapar dan mungkin sudah masuk dalam rumah sakit khusus COVID-19. Seperti apa, Mangi? Iya, baik. Terima kasih rekan Prasetyo Wibowo. Ya, pemirsa, saat ini Indonesia sendiri ya untuk jumlah kasus COVID-19-nya ini terus menunjukkan adanya peningkatan, di mana menurut data dari Worldometer, Indonesia sekarang berada di urutan ke-18 sebagai negara dengan kasus COVID-19 tertinggi atau terbanyak di dunia, dengan jumlah kasus sekitar 361.000 kasus. Dan untuk penambahan hariannya di Indonesia sendiri ini mencapai 4.000 sampai dengan 5.000 kasus. Dan untuk wilayah yang menjadi penyumbang terbesar ya bagi kasus COVID-19 di Indonesia ini berasal dari DKI Jakarta, yang mana jumlah kasus positif COVID-19 di DKI Jakarta ini telah mencapai sekitar 93.000. Okay. Namun Pras dan pemirsa, ada satu hal yang cukup mengejutkan, di mana ternyata tidak hanya di Indonesia namun juga di berbagai belahan dunia lainnya, ternyata milenial ini disinyalir sebagai kelompok masyarakat yang terjangkit virus COVID-19 terbanyak di setiap negara, seperti itu. Baik. Memang kalau kita lihat sejauh ini, adakah memang data yang mendukung begitu bahwa milenial ini memang terjangkit cukup banyak begitu, Mangi? Karena kita tahu mungkin milenial agak sulit begitu, mungkin diatur harus stay at home misalnya. Mereka lebih senang berkumpul bersama teman-teman, rekan kerja, atau memang mereka tidak hobi dalam kondisi yang harus menyendiri di rumah ataupun tidak kemana-mana, Mangi. Ya, jadi berdasarkan data yang saya dapatkan ya, untuk Indonesia sendiri kelompok masyarakat dengan usia 19 sampai dengan 45 tahun ini menyumbang sekitar 55% terhadap kasus positif di Indonesia. Kemudian untuk kelompok masyarakat dengan usia di atas 45 tahun ini menyumbang sekitar 35% untuk kasus positif COVID-19 di Indonesia, yang artinya milenial ya dengan usia 19 sampai dengan 45 tahun tadi ini mendominasi sebagai penyumbang kasus positif COVID-19 di Indonesia, di mana memang milenial berpikir bahwa COVID-19 ini lebih menyerang lansia dibandingkan milenial. Namun ternyata tidak seperti itu kenyataannya. COVID-19 ini menyerang kepada siapa saja, baik itu anak-anak, lansia maupun remaja ya, yang memang abai terhadap protokol kesehatan. Karena memang milenial ini masih sering pergi keluar rumah ya dengan keperluan untuk bekerja maupun untuk bersosialisasi dan juga untuk mengisi waktu luang. Dan ternyata banyak milenial yang dinyatakan positif COVID-19 ini sebagai OTG atau orang tanpa gejala. Jadi dia tidak menyadari bahwa dirinya ini positif, yang akhirnya menjadi carrier ya atau pembawa virus untuk ditularkan kepada orang lain. Ya, betul. Memang yang dikhawatirkan adalah OTG ini, orang tanpa gejala, karena mereka siapapun, milenial ataupun dewasa, begitupun ya orang tua, mereka tidak merasakan dampaknya secara signifikan, dalam artian tidak adanya penurunan kesehatan, tidak adanya hal-hal yang merugikan akibatnya mungkin sudah terpapar dari COVID-19. Tapi yang paling membahayakan adalah mereka membawa virus COVID-19 atau virus corona ini yang bisa disebarkan lebih luas lagi, tidak hanya keluarga, bahkan rekan kerja, kemudian teman
mereka bermain begitu. Mereka tidak menyadari hal itu, dan itu yang perlu dijaga, bahwa memang kita harus tetap menjaga jarak, bagaimana kita harus rajin mencuci tangan, kemudian juga bagaimana kita terus menjaga kesehatan tubuh kita supaya ya dalam kondisi fit sehingga tidak mudah terpapar oleh COVID-19. Tapi kalau kita lihat dengan kondisi seperti ini, Mangi, apakah memang ini sudah menjadi hal yang mungkin perlu dipikirkan lebih lanjut bagaimana penanganan COVID-19 khususnya di kalangan millennials ya? Ya, contoh penanganan yang dilakukan oleh pemerintah, akhirnya sejauh ini pemerintah terus berupaya ya untuk pengadaan vaksin di Indonesia, di mana beberapa waktu lalu ini pemerintah bekerja sama dengan perusahaan asal Cina, produsen vaksin asal Cina, Sinovac, yang mana produsen tersebut akhirnya menunjuk Indonesia, Turki, dan juga Brazil sebagai negara yang akan dikirimkan sampel dari vaksin tersebut, karena ketiga negara tersebut dianggap sebagai negara dengan populasi padat dan juga kasus positif COVID-19 yang cukup tinggi. Dan akhirnya pemirsa dan pras, pada bulan Juli 2020 lalu ya, Indonesia ini telah menerima sekitar 2.400 sampel vaksin Sinovac yang kemudian akan diuji cobakan kepada sekitar 1.600 relawan di Indonesia, di mana dari 1.600 relawan tersebut ini salah satunya adalah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dan memang tentang pengadaan vaksin Sinovac di Indonesia ini merupakan hasil kerjasama antara pemerintah, lalu perusahaan farmasi milik pemerintah ya, Bio Farma, dan juga perusahaan vaksin atau produsen vaksin asal Cina, yang kemudian jika uji klinis tadi terhadap relawan berhasil, ini nantinya akan dengan segera ya pemerintah memproduksi juga mendistribusikan vaksin-vaksin tersebut kepada masyarakat Indonesia untuk pemulihan kesehatan dan juga pemulihan perekonomian. Namun ternyata tidak hanya vaksin Sinovac, ternyata masih banyak juga pemirsa dan pras vaksin-vaksin lainnya yang juga sedang diusahakan untuk segera didistribusikan di Indonesia. Betul. Ya, memang banyak sekali sih pemerintah sudah melakukan kerjasama tidak hanya dengan negara-negara di wilayah Asia, bahkan seperti yang kita sudah dengar bersama begitu, bahwa pemerintah dalam artian Kementerian BUMN, kemudian Kementerian Kesehatan juga sedang berkunjung ya ke Inggris, menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan farmasi lainnya. Jadi banyak sekali perusahaan-perusahaan farmasi, dan ini sudah kita lihat, dan mungkin disampaikan ada beberapa diantaranya mungkin dengan Uni Emirat Arab pun, bahkan ada G42, kemudian G19 dengan Korea Selatan, dan ada juga dengan AstraZeneca Inggris dan CanSino di China. Jadi memang banyak sekali vaksin-vaksin ini yang didatangkan dari negara lain begitu, Mangi. Tapi memang tujuannya sama, dan semoga juga mereka bisa diterapkan dan cocok juga dengan gen masyarakat Indonesia, Mangi, hingga saat ini nanti pada saat diuji coba ataupun digunakan oleh masyarakat Indonesia. Iya, betul sekali. Salah satunya selain vaksin Sinovac tadi, ada juga vaksin AstraZeneca ya dari Inggris, lalu ada juga G19 dari Korea, yang memang kedepannya ini pemerintah tidak hanya menggandeng perusahaan-perusahaan farmasi plat merah atau milik pemerintah untuk pengadaan vaksin di Indonesia, namun juga pemerintah sendiri ini akan menggandeng perusahaan-perusahaan farmasi swasta untuk dengan segera mendistribusikan vaksin di Indonesia untuk menangani tentunya COVID-19 demi pemulihan ekonomi dan juga pemulihan kesehatan masyarakat Indonesia dengan segera. Baik, tapi kalau dari sisi harga bagaimana, Mangi? Apakah memang harganya beragam begitu dengan adanya produsen-produsen yang berbeda begitu dari banyak negara? Ya, untuk sejauh ini tentang harganya memang pemerintah sendiri maupun perusahaan-perusahaan terkait belum memberikan kepastian ya tentang harga. Namun beredar kabar bahwa untuk vaksin Sinovac asal Cina ini akan dihargai sekitar 200.000 oleh Bio Farma, yang mana sebenarnya Indonesia juga mendapatkan subsidi harga vaksin dari WHO, karena WHO ini menganggap ya Indonesia ini belum merdeka sekali secara perekonomian
perekonomian. Dan harga vaksin sekitar Rp200.000 nanti ini tidak akan dibebankan bagi tenaga medis atau garda terdepan dan juga bagi masyarakat tidak mampu. Yang mana masyarakat tidak mampu dan tenaga medis ini untuk pembelian vaksinnya nanti akan ditanggung oleh pemerintah. Dan memang sejauh ini tidak hanya perusahaan farmasi milik pemerintah namun juga perusahaan farmasi swasta ya terus mengedepankan langkah-langkah, terus mempersiapkan berbagai macam langkah untuk pengadaan vaksin di Indonesia. Nah, salah satu caranya adalah dengan menyediakan cold chain, yang mana cold chain ini merupakan salah satu bahan untuk menyimpan vaksin ya. Karena vaksin ini ketika didistribusikan, ini suhunya harus tetap terjaga sekitar 2 sampai dengan 8 derajat Celcius. Dan memang ternyata pengadaan vaksin di Indonesia ini memberikan sentimen yang positif terhadap emiten-emiten farmasi di Indonesia, yang mana sebenarnya di balik itu semua ada juga keuntungan yang akan didapatkan oleh emiten farmasi terkait pengadaan vaksin. Dan maka dari itu baik perusahaan farmasi milik pemerintah maupun swasta ini berlomba-lomba sekali Pras dan pemirsa untuk mengadakan vaksin atau pendistribusian vaksin di Indonesia, dan menyebabkan akhirnya perusahaan farmasi atau emiten farmasi di Indonesia ini selama masa pandemi COVID-19 juga mencatatkan adanya kenaikan yang sangat signifikan. Itu dia. Berarti bicara mengenai perusahaan-perusahaan farmasi dan seperti yang sudah saya sampaikan juga ya terkait dengan infografis kepada pemirsa ID Action, dan memang banyak sekali perusahaan-perusahaan farmasi dari sisi pergerakan harga sahamnya, terutama karena mereka juga tercatat di Bursa Efek Indonesia juga mengalami lonjakan yang signifikan. Adakah data-data yang juga mungkin sudah dilakukan riset oleh Mangi begitu terkait dengan perusahaan-perusahaan farmasi di Indonesia yang nantinya akan memproduksi vaksin COVID-19? Iya, ini menurut data dari BPS ya, untuk sepanjang pandemi COVID-19 ini dari 17 sektor lapangan usaha, ini sekitar 10 sektor usaha ini terkontraksi, lalu 6 sektor usaha melambat pertumbuhannya, dan hanya 1 sektor usaha yang tumbuh secara positif, yaitu salah satunya adalah industri olahan, yaitu alat kesehatan dan juga farmasi tadi, yang mana sebenarnya di saat pandemi COVID-19 ini berlangsung, masyarakat ini banyak yang mencari atau lebih gemar mengkonsumsi bahan-bahan ya yang memang disinyalir bisa menjaga kesehatan tubuh dan juga menjaga imunitas tubuh. Selain itu, perubahan perilaku masyarakat di saat pandemi COVID-19 ini juga menyebabkan emiten farmasi ini melesat signifikan sekali di masa pandemi COVID-19. Nah, ini berdasarkan data dari BPS untuk persentase perubahan konsumsi masyarakat di Indonesia ya, di mana konsumsi produk kesehatan ini meningkat sekitar 73%. Lalu untuk konsumsi bahan makanan ini meningkat sekitar 65,8%, dan untuk konsumsi pulsa atau paket data juga meningkat sekitar 56%, yang mana artinya memang masyarakat sejauh ini lebih gemar untuk mengkonsumsi produk-produk kesehatan ya, karena disinyalir dapat membuat tubuh lebih sehat dan juga imunitasnya menjadi lebih tinggi. Dan sebenarnya tidak hanya pemerintah ya, masyarakat juga berharap sekali sebenarnya dengan pengadaan vaksin di Indonesia, dan juga untuk memulihkan kembali perekonomian Indonesia. Salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan atau mendorong sektor farmasi ini untuk segera tumbuh dan mendorong kembali perekonomian Indonesia. Baik, tapi kalau mungkin bisa disampaikan juga sejauh mana sebenarnya dari kontribusi perusahaan-perusahaan farmasi yang ada di Indonesia ini terhadap perekonomian nasional, Bang? Iya, berdasarkan data yang saya dapatkan untuk IKTF sendiri atau industri kimia, tekstil dan juga farmasi di sepanjang 2020 ini mencatatkan pertumbuhan sekitar 0,4%. Lalu target pemerintah untuk IKTF sendiri di 2020 ini ditargetkan untuk dapat berkontribusi sekitar 4,2%. Karena memang pada kuartal 2 2020 lalu ini untuk industri kimia farmasi dan juga obat-obatan tradisional
tradisional ini mencatatkan kenaikan yang cukup signifikan, yaitu sekitar 8,65%. Dan memang ke depannya ini pemerintah juga terus akan mendukung ya industri farmasi, perkembangan industri farmasi yang disinyalir bisa mendorong kembali pertumbuhan perekonomian. Salah satu contohnya adalah dengan mendorong industri farmasi ini untuk bertransformasi ke industri 4.0 tersebut. Dan juga di Indonesia Timur ini pemerintah sedang memaksimalkan pembangunan sektor-sektor farmasi dan juga industri farmasi. Baik, Mangi, memang kita masih menantikan hingga detik ini pun bagaimana upaya-upaya dari pemerintah, perusahaan-perusahaan farmasi juga terutama dalam mereka nantinya akan memproduksi vaksin-vaksin virus corona untuk masyarakat Indonesia, terutama juga mereka yang produksi di dalam negeri. Seperti kita tahu juga ada vaksin merah putih, meskipun pemerintah juga mencari alternatif dengan mendatangkan vaksinnya dari luar negeri. Baik, Mangi, terima kasih atas data-data dan juga laporan yang sudah Anda sampaikan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Ya, pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena di segmen berikutnya kami akan kembali dengan informasi menarik terkait dengan IDX Entertainment.